Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 17 Maret 2022. 17 Maret 2022 dan saya juga mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Ibu Cornelia Emma Keparo, keluarga Sokoi Emma Keparo yang berada di kota Timika. Selamat hari ulang tahun di tanggal hari ini 17 Maret 2022 dengan membilang usia 54 tahun. Saudara-saudara, judul renungan kita untuk hari ini adalah Bapa mencari penyembah yang benar. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, renungan pagi kita hari ini dengan judul Bapa mencari penyembah yang benar. Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Sekali lagi Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat kita hari ini mau memberitahukan kepada kita dasar menyembah Allah atau menyembah Bapa adalah di dalam roh. Tetapi tidak hanya di dalam roh. Di dalam roh artinya dengan semangat kita mau menyembah Tuhan. Tetapi penyembahan itu juga harus sesuai dengan kebenaran. Apakah kita menyembah pertama? Apakah Allah yang kita sembah benar? Atau sarana penyembahan itu juga benar? Sarana itu artinya waktu kita menyembah atau hari di mana kita menyembah. Kita tengah hidup pada zaman di mana semua harus mengindahkan perintah juru selamat. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Salah satu pencobaan Anda yang kuat adalah sikap kurang hormat. Allah itu tinggi lagi kudus, dan bagi jiwa yang rendah hati dan percaya, rumahnya di dunia ini, tempat di mana umatnya berbakti, adalah gerbang surga. Nyanyian pujian, kata-kata yang diucapkan oleh para pelayan Kristus adalah saluran yang ditetapkan Allah untuk mempersiapkan umat bagi jemaat yang di atas, kebaktian yang lebih tinggi, di mana tidak dapat masuk yang najis, yang tidak kudus. Janganlah Anda bersikap terlalu kurang hormat terhadap rumah Allah dan kebaktian kepada Allah dengan berhubungan satu dengan yang lain ketika khotbah sedang berlangsung. Jika mereka yang melakukan kesalahan ini dapat melihat para malaikat Allah yang memandang serta mencatat perbuatan mereka, mereka akan merasa malu dan jijik terhadap diri mereka. Mereka yang tidak mau meninggalkan setiap dosa dan dengan sungguh-sungguh mencari berkat-berkat Allah tidak akan memperolehnya. Tetapi semua orang yang mau berpegang kepada janji-janji Allah, sebagaimana halnya Yakub, dan bersungguh-sungguh serta tabah seperti dia, akan berhasil sama seperti Yakub telah berhasil. Jangan melalaikan doa pribadi, karena itulah jiwa agama. Dengan doa yang tekun dan sungguh-sungguh, mohonlah kemurnian jiwa. Mohonlah sesungguh-sungguhnya, serindu-rindunya, sebagaimana hidup Anda yang fana dalam bahaya. Tetaplah di hadapan Allah hingga kerinduan yang tak terucapkan lahir untuk keselamatan, dan bukti yang indah adalah memperoleh keampunan dosa. Jadi puji Tuhan saudara, pekabaran kita hari ini bahwa kita tidak boleh bersikap tidak hormat kepada rumah Allah atau kepada kebaktian kepada Allah. Dengan kita mungkin ketika mendengarkan pekabaran firman Tuhan di dalam ibadah, kita
memiliki sikap yang tidak hormat ini atau sikap yang tidak pantas ini tidak boleh kita lakukan. Ayat kita hari ini berkata, kita harus datang menyembah Bapa, menyembah Allah di dalam roh dan juga di dalam kebenaran. Kebenaran di sini dimaksud adalah sikap hormat kita dalam menyembah. Itu juga bisa berhubungan dengan tidak hanya sikap hormat, tetapi kemudian pilihan pada hari mana kita beribadah kepada Tuhan. Itu juga sangat penting. Itu merupakan pilihan kita masing-masing sesuai dengan kebenaran daripada firman Tuhan. Boleh kita punya pilihan pribadi, tetapi apakah itu sesuai dengan kebenaran atau tidak? Lalu kemudian di sini penekanannya juga adalah jangan melalaikan doa pribadi. Walaupun kita pergi ke gereja secara bersama-sama dengan umat Tuhan atau jemaat yang lain kita beribadah, tetapi jangan lupa kita tidak boleh melalaikan doa pribadi. Biarlah pekabaran hari ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita, akan menjadikan kita tetap semangat, tetap setia, kita dapat terus dengan rajin untuk beribadah asal dengan roh dan di dalam kebenaran. Tuhan berkati pekabaran hari ini untuk kita semua. Mari kita akhiri pekabaran hari ini di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pekabaran firman-Mu yang indah. Biarlah dapat menjadi berkat di dalam kehidupan setiap hari, bahkan khususnya pada hari ini. Hamba-Mu berdoa dan menyerahkan kehidupan kami semua sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan yang Engkau percayakan kepada kami dapat melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Khusus bagi Ibu Cornelia Emma Keparo atau keluarga Sokoi Emma Keparo yang ada di Timika, ibu yang berhari ulang tahun ke-54 tahun. Tuhan sudah jaga lindungi, Tuhan yang sama akan pelihara di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan, inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dan biarlah kiranya berkat Allah menaungi kehidupan kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian saudara pekabaran kita hari ini, sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.